Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nina Agustianingrum MPD dan Ibu Paskalia Pradanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kompleks 02. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai geometri bilangan kompleks. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu ada Mbak Afifah Nurwulandari dengan NPM 211 0306018 120306079. Lalu berikutnya ada Mbak Anindya Ayu Puspita dengan NPM 21203060051. Lalu berikutnya ada saya sendiri sama Diana Nur Aini dengan NPM 2120306090. Lalu berikutnya ada Mbak Okta Putri Maharani dengan NPM 212030306098. Dan yang terakhir ada Mbak Farof Miftahul Rizki dengan NPM 2120306100. Oke, selanjutnya ada materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang pertama modulus bilangan kompleks. Untuk sebarang bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, modulus bilangan kompleks yang dinotasikan sebagai modulus Z yang didefinisikan sebagai panjang vektor Z sehingga modulus Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dipangkatkan setengah, sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Bilangan kompleks Z berkorespondensi pada titik-titik yang terletak di lingkaran dengan pusat Z0 dan jari-jari R, maka memenuhi persamaan modulus Z min Z0 sama dengan R. Selanjutnya, ada sifat-sifat modulus bilangan kompleks yang akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, sifat-sifat modulus bilangan kompleks. Yang pertama yaitu modulus Z dikuadratkan itu sama dengan bilangan real dari Z dikuadratkan ditambah dengan imajiner dari Z dikuadratkan. Yang kedua, modulus Z itu lebih dari sama dengan bilangan real Z lebih dari sama dengan bilangan real Z konjugat. Yang ketiga, modulus Z itu lebih dari sama dengan imajiner Z, lebih dari sama dengan imajiner Z. Yang keempat, modulus Z itu sama dengan negatif dari modulus Z sama dengan modulus Z konjugat. Yang kelima, modulus Z dikuadratkan sama dengan modulus dari Z kuadrat. Itu akan sama dengan Z dikali dengan Z konjugat. Yang keenam, Z kali W di modulus atau modulus dari Z kali W itu sama dengan modulus Z dikali modulus W. Yang ketujuh, modulus dari Z per W akan sama dengan modulus Z dibagi modulus W dengan W ini tidak boleh sama dengan 0. Yang kedelapan, modulus dari Z1 ditambah Z2 akan kurang dari sama dengan modulus Z1 ditambah dengan modulus Z2. Yang kesembilan, modulus Z1 dikurangi modulus Z2 kurang dari sama dengan modulus dari Z1 dikurangi Z2. Dan yang terakhir yaitu modulus dari Z1 dikurangi modulus dari Z2 itu akan kurang dari sama dengan modulus dari Z1 ditambah Z2. Biar lebih paham lagi, akan lebih baik untuk langsung ke contoh soal saja yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini
Terdapat beberapa latihan soal yang akan dipaparkan oleh teman-teman saya agar teman-teman bisa lebih paham akan materi ini ya. Baik, untuk yang pertama, silahkan dijelaskan. Baik, untuk soal yang pertama, misalkan Z1 sama dengan 1 plus 3I, Z2 sama dengan 3 min 2I. Gambarkan bilangan kompleks dari Z1, Z2, Z1 plus Z2, dan Z1 min Z2. Untuk penyelesaiannya, untuk Z1 plus Z2 itu dimisalkan sebagai Z3. Jadi Z3 sama dengan Z1 plus Z2 sama dengan 1 plus 3I plus 3 min 2I. Itu hasilnya 4 plus I. Untuk Z1 min Z2 itu kita misalkan sebagai Z4. Jadi Z4 sama dengan Z1 min Z2 sama dengan 1 plus 3I min 3 min 2I sama dengan min 2 plus 5I. Untuk gambarnya, untuk Z1 kan bilangan realnya 1, bilangan imajinernya 3. Jadi ada di titik 1,3. Untuk Z2-nya, bilangan realnya kan 3, bilangan imajinernya min 2. Jadi Z2 ada di titik 3, min 2. Untuk Z3-nya, bilangan realnya 4, bilangan imajinernya 1. Jadi ada di titik 4,1. Terus yang terakhir Z4 kan bilangan realnya min 2, bilangan imajinernya 5. Jadi ada di titik min 2,5. Nah, gambarnya ada di samping ini. Sekian untuk yang nomor 2, saya persilahkan. Baik, lanjut ke latihan soal nomor 2. Tentukan nilai mutlak dari Z sama dengan 3 min 4I dan gambarkan pada bidang kompleks. Penyelesaiannya, kita tahu dari soal Z-nya sama dengan 3 min 4I. Untuk rumus modulus bilangan Z, Z sama dengan X tambah YI itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dari soal Z-nya sama dengan 3 min 4I, maka bisa kita ketahui X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 4, sehingga bisa kita masukkan ke dalam rumus modulus Z sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kemudian untuk gambar pada bidang kompleks seperti ini, X-nya itu 3 dan Y-nya itu min 4, sehingga gambarnya seperti ini. Kemudian panjang Z-nya itu 5. Sekian untuk nomor 2, lanjut nomor 3, saya persilahkan. Baik, untuk nomor 3, diketahui Z sama dengan 2 plus I dan Z2 sama dengan 3 dikurangi 2I. Nah, di 3A ini, hitunglah modulus dari 3Z1 dikurangi 4Z2. Nah, di sini kita substitusikan saja Z1 dan Z2-nya menjadi 3 dikali 2 plus I dikurangi 4 dikalikan dengan 3 min 2I, menghasilkan 6 tambah 3I min 12 plus 8I. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi modulus dari negatif 6 ditambah 11I. Nah, menggunakan definisi modulus tadi, maka kita dapat hitung menjadi akar dari X kuadrat, di mana X-nya itu negatif 6 kuadrat itu 36, dan ditambah dengan Y kuadrat. Y kuadrat itu ada 11 kuadrat yang menghasilkan 121, sehingga hasilnya menjadi akar 157. Selanjutnya, untuk 3B ini ada soal, yaitu modulus dari 2Z2 tambah Z1 dikurangi 5 dikurangi I per 2Z1 min Z2 tambah 3 min I dikuadratkan. Nah, ini kita substitusikan nilai Z2 dan Z1-nya dan menghasilkan modulus dari 3 min 4I per 4 plus 3I dikuadratkan. Nah, menggunakan sifat modulus tadi, maka ini pecahannya ini dapat kita pisah modulusnya menjadi modulus 3 min 4I dikuadratkan dibagi dengan modulus 4 plus 3I dikuadratkan. Nah, ini kita menggunakan definisi modulus tadi menghasilkan akar dari 3 kuadrat plus
min 4 kuadrat dikuadratkan dibagi dengan akar dari 4 kuadrat plus 3 pangkat 2 kita kuadratkan, menghasilkan 25/25 yang menghasilkan 1. Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk soal yang selanjutnya itu, tentukan daerah yang memuat semua bilangan kompleks yang memenuhi modulus dari Z min 2 sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya itu, dari modulus Z min 2 sama dengan 3 itu, kita substitusikan nilai Z-nya. Di sini Z-nya itu X plus IY, dikurangi 2 sama dengan 3. Setelah itu, kita kelompokkan menjadi X min 2 ditambah Y sama dengan 3. Setelah itu kita akar dari X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3. Hasilnya itu adalah X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 3 dan berpusat di 2,0. Agar lebih jelasnya bisa lihat gambar di bawahnya ya, teman-teman. Baik, sekian mungkin contoh latihan soalnya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Oke, untuk contoh soal yang kelima, modulus Z dikurangi Z0 sama dengan R menyatakan lingkaran dengan pusat di Z0 dan jari-jari R. Ya, untuk persamaan yang pertama atau yang A itu modulus Z dikurangi 2 plus I sama dengan 1. Dari persamaan tersebut kita dapatkan titik pusatnya yaitu 2,1 karena kan Z0-nya itu 2 plus I. Berarti X-nya 2 dan Z-nya 1. Sedangkan jari-jarinya adalah 1. Sehingga bisa dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri itu titik pusatnya di titik 2,1 dengan jari-jari 1. Kemudian untuk yang kedua, persamaannya yaitu modulus Z plus 3 plus I sama dengan 2. Kan tadi persamaannya kan harusnya Z min Z0. Sehingga Z0-nya itu adalah negatif 3 kurangi I. Sehingga titik pusatnya adalah negatif 3, negatif 1. Dan jari-jarinya 2. Atau dapat digambarkan pada koordinat kartesius seperti yang di sebelah kanan itu, jari-jari titik pusatnya berada di titik min 3, min 1 dan jari-jarinya 2. Untuk latihan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk latihan soal yang terakhir yaitu nomor 6, yaitu gambarkan sketsa bidang kompleks dari modulus Z plus 1 min I lebih besar dari 2. Nah, untuk penyelesaiannya kita dapatkan dari persamaan tersebut pusatnya yaitu min 1,1 dan jari-jarinya 2. Nah, dari situ kita menghasilkan sketsa bidangnya yaitu lingkaran dengan lingkaran yang putus-putus. Nah, tanda putus-putus itu dikarenakan ada tanda lebih besar. Jadi karena tandanya lebih besar juga itu daerah penyelesaiannya itu berada di luar lingkaran tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan latihan soal dan juga materi pada hari ini. Semoga teman-teman bisa paham akan materi yang kami sampaikan, dan apabila ada pertanyaan silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.